Salam, salam sejahtera, salam kasih, salam bertemu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam renungan singkat kita untuk bulan Mac ini ya. Dan saya akan memulakan satu renungan singkat tentang sempena kita mempersiapkan diri kita untuk merayakan Paskah ya. Jadi hari ini saya ingin berkongsi tentang satu perayaan yang tidak kurang pentingnya yang dirayakan oleh orang Yahudi sampai hari ini, yaitu Purim. Purim dalam bahasa Ibrani dan dalam bahasa Inggrisnya adalah Lot ataupun Providence, penyediaan ataupun rezeki ataupun kelimpahan ya, kita boleh terjemahkan seperti itu. Nah, tahun ini saudara, kita akan merayakan Purim sebenarnya sebelum perayaan Paskah ya. Nah, Purim merupakan satu perayaan khusus untuk memperingatkan satu karya penyelamatan pembebasan Allah kepada bangsa Yahudi, yaitu melalui Esther dan Mordekai ya. Perayaan ini masih dijalankan sampai hari ini ya. Dan perayaan ini dirayakan dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, sambil mereka membaca buku Esther dan saling membagi hadiah kepada satu sama lain. Dan di sini kita juga melihat bahwa Esther adalah satu-satunya wanita dalam Alkitab yang mengotorize satu perayaan ataupun cuti rasmi bagi orang Yahudi. Ini luar biasa ya, itu dipanggil Purim. Nah, persoalannya saudara, bolehkah orang Kristen merayakan Purim? Bagi saya, kita seharusnya merayakan Purim karena ianya ada Alkitabiah. Tapi hari-hari ini jarang-jarang kita mengingatkan satu peristiwa yang sangat penting ini ya, di mana Purim mengingatkan kita satu karya pembebasan ya Tuhan kepada bangsa Yahudi daripada musuh mereka. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih, bagaimanakah Esther dan orang Yahudi diselamatkan dari musuh mereka? Saya ingin membawa kita melihat sedikit sebanyak tentang cerita Esther ini ya. Yaitu dalam Esther 4 ayat 14 berkata, "Jika pada saat ini engkau berdiam diri sahaja, maka kelegaan dan pembebasan bagi orang Yahudi akan datang daripada pihak lain. Tetapi engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin untuk saat seperti inilah engkau telah mencapai kedudukan di raja dalam kerajaan itu." Ini adalah kata-kata Mordekai kepada Esther yang sudah menjadi ratu di istana raja. Nah, jadi kita juga melihat dalam Esther 4 ayat yang ke-16. Pergilah, inilah respon daripada Esther. Dia berkata, "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang ada di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan jangan minum selama 3 hari, baik malam maupun siang. Aku dan para dayangku pun akan berpuasa. Secara demikian, kemudian aku akan masuk menghadap raja, sekalipun bertentangan dengan undang-undang. Jika karena itu aku harus binasa, biarlah aku binasa." Nah, inilah kata-kata Esther. Dia mengumumkan kepada bangsa Yahudi untuk berpuasa untuknya karena dia akan menghadap raja. Nah, kita tahu cerita ini saudara, di mana Haman yang menjadi musuh kepada Esther, Mordekai dan orang Yahudi berkomplot untuk menghapuskan seluruh orang Yahudi. Ya, jadi kita melihat bahwa Haman begitu marah suatu ketika dia dikuasai oleh satu kemarahan ya, ketika Mordekai tidak tunduk dan menghormatinya ya. Nah, saudara, kita juga sekarang melihat pula bagaimanakah kita diselamatkan daripada musuh kita hari ini. Siapakah musuh kita? Saya ingin membawa kita melihat dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Kamu tahu bahwa Kristus dihantar untuk menghapuskan dosa umat manusia. Dalam dirinya tiada dosa. Itulah sebabnya Anak Allah datang untuk membinasakan pekerjaan iblis." Saudara, musuh kita adalah apa? Siapakah musuh kita? Musuh kita adalah dosa. Dan siapa yang mendorong manusia untuk berbuat dosa adalah iblis. Justru itu saudara, Yesus datang, firman Tuhan berkata, dia datang untuk menghapuskan dosa
umat manusia, yaitu melalui darahnya, melalui salib yang kita rayakan tidak lama lagi, itu Paskah. Nah, saudara dan saudari, sebagai kesimpulan, Purim berbicara tentang mempercayai kehadiran Tuhan dalam setiap keadaan dan musim hidup kita, walaupun kadang-kadang kita tidak melihatnya ataupun merasakannya. Ya, kita lihat di dalam buku Esta, nama Tuhan tidak pernah disebut. Ya, bahkan di dalam buku Esta perkataan doa pun tidak disebut. Tetapi saudara, bukti kehadiran Tuhan, tangan Tuhan itu sangat nyata. Nah, yang kedua, Purim juga mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan aktif bekerja di belakang tabir, walaupun tidak kelihatan. Walaupun dalam kitab Esta, saudara, seperti yang saya katakan tadi, nama Tuhan tidak disebut, nama doa tidak disebut, ya, tetapi kehadiran dan penyertaan Tuhan itu sangat nyata, di mana umat Israel dibebaskan daripada musuh mereka. Dan yang ketiga, saudara, kita melihat bahwa Purim mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dan mengingatkan kebaikan Tuhan, walaupun kadang-kadang kita tidak mengerti mengapa semua itu terjadi dalam hidup kita. Ya, Purim adalah bukti bahwa Allah sentiasa hadir dalam kehidupan kita. Dalam Roma 8:28 berkata, dan kita tahu bahwa dalam semua hal Allah bekerja untuk kebaikan orang yang mengasihinya, yang telah dipanggil menurut rencangannya. Dan saya akan akhiri renungan singkat ini dengan satu cerita. Ada seorang pemuda yang sedang mencari pekerjaan. Dia sudah lama mencari pekerjaan, dan ada satu peluang pekerjaan ini untuk menjadi seorang office boy di sebuah kilang. Dan anak muda ini pergi memohon, dan waktu dia dipanggil untuk menemu duka ataupun interview, penemu duka ini bertanya kepada dia, kamu ada email? Dan karena syarat untuk menjadi office boy harus ada email, dan pemuda ini, saudara, tidak ada email. Dan apa yang memalukan, apa yang menyedihkan, bukan saja tidak ada email, tetapi dia tidak tahu apa itu email. Maka penemu duka ini sangat heran, dan dia berkata kepada anak muda ini, kamu tidak tahu apa itu email? Berarti tidak ada email, berarti kamu sudah ketinggalan zaman dan tidak layak untuk pekerjaan ini. Untuk singkatkan cerita, anak muda ini sangat malu, dia disuruh keluar dari tempat itu dan dia sedih. Tetapi cerita ini tidak selesai, tidak habis di sini. Pemuda ini bertekad untuk bekerja sendiri karena dia sangat memerlukan pekerjaan, dia sangat memerlukan uang untuk meneruskan hidupnya. Maka dia mulai menjual tomato rumah ke rumah, dan sedikit demi sedikit dia mulai mendapat keuntungan dari penjualan tomatonya. Oleh karena dia rajin dan tekun, ya, pemuda ini dapat mengumpul uang yang banyak hasil jualan tomatonya, sehingga dia membeli motosikal, kemudian dia membeli kereta, dan akhirnya dia dapat membuka satu kedai seperti supermarket. Maka tibalah masanya pemuda ini harus membeli insurans untuk kedainya. Jadi dia pergi, dan waktu dia sedang mengisi borang untuk insurans, pegawai insurans itu bertanya kepada dia, kamu ada email? Untuk kali kedua, saudara, pemuda ini berkata, minta maaf, saya tidak ada email. Pegawai insurans itu begitu heran. Dia berkata, bagaimana mungkin kamu tidak ada email? Kamu sudah berjaya, kamu sudah ada kedai, kamu sudah ada supermarket, tetapi kamu belum ada email. Pemuda ini terdiam sejenak, dan dia berkata seperti ini, Encik, kalau saya ada email, saya sudah menjadi office boy. Saya sudah menjadi office boy. Sudah lama saya menjadi office boy. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, cerita ini mungkin mengingatkan kita bahwa kegagalan, kekurangan, kelemahan kita bukanlah karena ketidakhadiran Tuhan dalam hidup kita. Bukanlah karena Tuhan tidak peduli akan hidup kita. Bukanlah Tuhan tidak menyertai kita, saudara. Seperti cerita anak muda ini. Kalau dia ada email, dia sudah menjadi office boy. Mungkin sepanjang hidupnya dia jadi office boy. Tetapi oleh karena dia tidak tahu apa itu email,
dia tidak ada email, maka dia berusaha, dia ada peluang untuk menjadi seorang yang percaya. Dan hari ini dia percaya, oleh karena dia tidak ada email, saudara. Dan jadi, sebagai renungan, sebagai dorongan untuk kita semua, apapun keadaanmu, apapun situasimu, berat, susah, menekan, mari kita melihat dan memandang kepada Tuhan, karena Dia ada dan hadir di setiap musim hidup kita. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk renungan singkat hari ini, untuk mengingatkan kami tentang kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Walaupun kadang-kadang kami tidak merasakan, kami tidak melihat tangan Tuhan, tetapi reality adalah Engkau sentiasa bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sentiasa hadir dalam hidup kami. Engkau terus memberkati kami, menyediakan kami, memberikan segala sesuatu yang kami perlukan untuk kami melewati, melalui setiap musim hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian saja renungan singkat ini. Semoga Anda sentiasa sehat, sentiasa kuat semangat untuk mencari kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.